Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang yang namanya baterai ya. Baterai itu di hadapan kita ada baterai. Yang perlu kita lihat itu adalah alatnya dulu. Nah, ini namanya alatnya multitester ya. Ini alatnya namanya multitester atau disebut dengan ampermeter ya. Ampermeter ini ada beberapa skala. Yang pertama ada skala ohm. Ya, itu ohm. Kemudian ada skala DC volt, kemudian AC volt dan DC mikroampere. Nah, jadi baterai itu pengukurannya untuk mengukur voltase itu adalah harus DC volt ya. Skalanya skala berapa? Skala 50. Ya, 50. Nah, perhatikan 50 itu ya. Jadi apa yang pertama sekali kita lakukan, kita perhatikan mana ujung line positif pada multitester, mana positifnya ya, dan mana yang negatif ya, negatif. Nah, jadi kemudian coba dihadapkan ke mari alatnya berdua, maunya berdua pegang multitesternya teman-teman ya, dihadapkan ke kita ya, yang satu megang lin ya, bersebelahan duduknya bersebelahan ya, pegang lin positifnya negatifnya satu orang hanya megang multitester ya. Jadi itu skalanya tadi udah diukur, skala apa? DC volt. Nah, jadi hubungkan lin positif ampermeter ke positif baterai, yang satu ke negatif. Yang megang aja, yang ukur aja ya. Itu jarum penunjuknya akan bergerak ya. Berapa itu pembacanya? Berapa volt? 12 volt ya. Oke, jadi itu cara mengukur tegangan baterai. Jadi teman-teman pada paham nih? Pada paham ya? Artinya ketika kita ingin mengukur tegangan baterai, yang kita lakukan adalah pengaturan skala pada multitester. Skalanya skala apa? DC volt. Kemudian setelah kita arahkan ke skala DC volt 50 DC volt, maka kita harus hubungkan lane positif dan lane negatif Ke baterai. Lem positif ke ya. baterai dan lem negatif ke baterai. Iya, jadi yang positif masang, iya. Oke, jadi begitu caranya. Tetapi ingat, memasang terminal baterai itu tuh mengukur yang positif dulu baru negatif. Kalau ngelepas kebalikannya. Berarti iya, negatif dulu baru Lem positif. iya, benar. Ini. Jadi nanti teman-teman yang harus diukur berapa voltasenya nanti dibaca dan hasilnya ditulis. Jelas? Nah, oke. Next, yang kedua, pengukuran berat jenis air alatnya apa namanya? Ya, hidrometer. Buka tutupnya. Oke. Nah, buka semua tutupnya. Tutup air baterai itu dibuka. Ya. Jadi kita ini praktek pengukuran berat jenis air baterai. Jadi untuk mengukur berat jenis air baterai itu alatnya apa namanya? Hidrometer. Jadi tadi untuk mengukur tegangan alatnya apa? Multitester. Untuk mengukur berat jenis air baterai hidrometer. Nah, jadi kita lakukan buka tutup baterai masing-masing sel ya. Oke, lakukan pengukuran ya dengan cara tekan ya sehingga pelampungnya naik. Nah, lalu di situ ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih dong. Nah, jadi seberapa batas air baterai itu berhentinya. Lalu tulis hasilnya masing-masing sel. Nah, itu contoh yang pertama. Itu berapa pembacaannya? Apa enggak? 1, berapa?
Apa enggak? 1,2. Ya, 1,2. Nanti ditulis. Oke, balikin. Cara mau balikin? Caranya tekan kompresin. Iya, baru masuk sel kedua. Sel kedua, lalu lakukan pengukuran. Silakan. Iya. Lalu baca berapa hasilnya? 1,3. Tadi yang sebelahnya 1,2. iya, oke. Nanti ditulis hasilnya. Dan seterusnya lagi, balikin lagi. Iya. Sel yang ketiga. Lakukan pengukuran. Iya. Berapa? 1,2. Oke. Kompresin. Nah, dan seterusnya ya. Ini contoh ya, masih contoh dan seterusnya. Oke. Next. Taruhkan dulu hidrometernya. Di bawah aja, di bawah. Oke, itu adalah prosedur pengukuran berat jenis air baterai. Nah, langkah yang ketiga apa yang harus diperiksa? Tinggi rendah air baterai. Nah, coba dilihat dari mana batasnya. Ada tulisan di kotanya up dan low. Nah, mana up? Mana low? Iya. Nah, itu nanti masing-masing sel itu dilihat. Sel 1, sel 2, sel 3. Mana yang kurang? Tengok. Goyang sedikit. Ya, hampir semua kurang. Yang parah mana yang parah? Sel keberapa? Ke-6 apa ke-5? Nah, apabila terjadi hal yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka pengisian ulang. Bagaimana caranya? Ambil air baterai. Nah, ini adalah air baterai air keras, ya. Ini tidak boleh kena lantai. Dia juga tidak boleh kena besi yang mengakibatkan karat, ya. Jadi kalau dia kena bodi besi atau lantai, caranya adalah disiram dengan air atau cuci dengan air sabun. Itu cara solusinya. Oke, coba bagaimana praktek melakukan pengisian air baterai ketika kurang, kan begitu kan? Sampai mana batasnya? Silakan isikan langsung, isi. Buka aja. Iya, buka dulu. Harus kena mata, ya. Ya, oke. Masukin. Tunggu. Di halaman berapa? Tidak semua. Dia yang parah aja. Yang parah tadi mana? Nah, sel nomor 5, sel 1,6. Contoh ya, ini kan cara teknisnya aja supaya teman-teman pada tahu. Oh, begini rupanya mengisi air baterainya. Batasnya nggak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih akibatnya mengurangi voltase. Iya, mengurangi voltase. Kalau dia kurang, baterai cepat cepat rusak atau soak ya. Nah, satu aja. Itu kan nanti teman-teman yang biar mempraktekin, ya kan? Oke, itu adalah contoh pengisian air baterai ketika kurang ya. Oke, jadi nanti semua teman-teman harus lakukan seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus diperiksa? Yang keempat, pemeriksaan terminal Positif dan negatif. Nah, mana yang positif? Tunjuk. Mana yang positif? Biasanya positif bagaimana nandainya? Ada tulisan tanda tambah dan ada tanda kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, positif lebih besar. Yang negatif Lebih kecil. Yang ketiga, timahnya warnanya lebih hitam pekat. Yang positif, yang negatif dia tidak hitam. Itu contoh. Jelas? Bisa? Sudah dapat ilmu? Sudah ya? Nah, bagaimana cara membersihkannya? Maka menggunakan kertas pasir atau kertas amplas. Mana kertas amplasnya? Ya, boleh. Nah, caranya itu nanti kertas pasirnya itu dibuat tengah lingkaran di kepala baterainya, lalu diputar. Dibalik, yang kasar di luar. Iya, putar. Nah, seperti itu. Putar. Iya, putar kuat keliling 360 derajat. Nah, yang maju mundur ya. Ini contoh. Terus ya, sampai benar-benar tidak ada jamur atau kotoran yang melekat. Oke, itu contoh. Angkat. Ya, ini contoh.
Ya. Jadi itu yang kita lakukan, betul? Jadi kalau seandainya tidak ada kertas pasir, apa yang kita lakukan ketika terminal baterai itu berjamur? Harus menggunakan air panas. Pakai air panas disiram, dikucur ya. Dikucur, disiram. Jelas? Jelas. Nah, oke. Yang kemudian apa lagi? Pemeriksaan kondisi baterai. Iya, coba dilihat kondisi baterai. Lihat dulu kondisinya, adakah retak, cacat, rusak dan sebagainya. Kalau dia retak, apa akibatnya? Kebocoran. Terjadi kebocoran. Kalau dia pecah, apalagi, betul? Nah, jadi itu saja yang kita bisa lakukan. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.